dari OJL saya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, dari 7 jurus di sekolah saya ditugaskan hanya mengimplementasikan 2 jurus saja, yaitu kebetulan saya sama dengan Pak Ade. Jurus yang kami ambil yaitu jurus pertama terkait kenali potensi, dan jurus kedua yaitu tentang kelola emosi. Nah, di sini tujuan dari kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu praktek baik. Yang pertama yaitu saya ingin mendokumentasikan model pelaksanaan dari apa yang telah saya implementasikan selama di kelas. Dari saya mulai pengumpulan data, instrumen yang saya gunakan, sampai dengan hasil analisis asesmen yang saya gunakan. Yang kedua yaitu sebagai langkah diseminasi atau menyebarluaskan keberhasilan dari apa yang telah saya aplikasikan selama saya di kelas dalam penerapan jurus 1 dan jurus 2 tentang layanan BK. Yang ketiga yaitu mendorong inovasi dan replikasi. Mungkin nanti apabila ada yang baik, monggo bisa ditiru dan diterapkan di kelas panjenengan masing-masing. Selanjutnya itu sebagai langkah evaluasi efektivitas program. Di sini nanti harapannya dari apa yang sudah saya terapkan atau implementasikan di kelas bisa kita evaluasi bersama untuk perbaikan di kemudian hari, yaitu di sini merumuskan tindak lanjut keberhasilan program kedepannya. Nah, seperti sudah dipaparkan Pak Ade, langkah yang saya gunakan sama, yaitu menggunakan langkah ARKA, yaitu kepanjangan dari aktivitas refleksi, terus K-nya konseptualisasi, dan yang terakhir adalah aktualisasi kegiatannya. Nah, di sini alasan saya mengimplementasikan jurus 1, tentunya kemarin kita ditugasi jurus yang kita pilih adalah berdasarkan permasalahan yang ada di lapangan. Jadi ketika saya memilih 2 jurus ini tentunya berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi di sekolah kita. Yang pertama itu terkait kenali potensi, karena kebetulan rombel yang saya ajar adalah sebetulnya kelas 7, maka di sini kita perlu mengetahui asesmen awal terkait murid-murid kita di kelas 7. Tentu mereka banyak. Dari asesmen awal yang saya lakukan diketahui bahwa sebanyak 52,7% siswa masih mencari tahu atau masih belum tahu terkait minat dan bakatnya, dan 47,3% siswa sudah tahu. Berarti di sini saya simpulkan bahwa ternyata masih lebih banyak siswa yang masih mencari tahu tentang dirinya atau bakat, minat, potensi yang mereka miliki. Itulah yang menjadi alasan mendasar saya kenapa saya memilih jurus 1 ini untuk diimplementasikan. Lalu kemudian instrumen yang saya gunakan dalam mengenali potensi yaitu menggunakan aplikasi Aku Pintar. Jenis tes yang saya pilih yaitu tentang kecerdasan majemuk. Nah, harapan saya nanti dari hasil kecerdasan majemuk yang sudah diketahui siswa bisa mereka terapkan ketika mereka akan atau sedang belajar sesuai dengan kecerdasan yang mereka miliki masing-masing. Nah, di awalnya karena kita sesuai urutan ARKA ya untuk aktivitasnya, saya memaparkan hasil asesmen awal tadi seperti yang saya paparkan sebelumnya. Dari situ siswa paham kenapa kok mereka akhirnya diminta untuk mengisi instrumen tes terkait bakat minat. Nah, di sini setelah siswa berhasil mengisi tes tersebut, diketahui bahwa ternyata seperti saya paparkan tadi, bahwa ternyata siswa dalam kelas 7J memiliki kecerdasan majemuk berbeda-beda. Meskipun ada beberapa siswa yang mempunyai atau muncul hasilnya itu mempunyai 2 sampai dengan 3 kecerdasan, mereka saya beri pilihan untuk memilih salah satu, sehingga hasilnya saya paparkan seperti ini. Dominasi terbanyak yaitu kecerdasan majemuk yang dimiliki siswa adalah terkait kecerdasan interpersonal, dan yang paling sedikit yaitu spasial, musikal, dan intrapersonal. Nah, selanjutnya yaitu
hasil implementasi jurus 1 kenali potensi. Nah, di sini setelah siswa mengetahui kecerdasan majemuk yang dia miliki, saya implementasikan dengan siswa membuat perancangan atau membuat rencana aksi belajar mandiri berdasarkan kecerdasan majemuk yang mereka punyai. Jadi kemarin saya bentuk siswa itu berdasarkan kecerdasan yang sama. Jadi di situ saya bentuk siswa berkelompok sesuai dengan hasil kecerdasan yang mereka miliki. Kemudian mereka membuat rencana aksi belajar mandiri yang telah disesuaikan dengan kecerdasan yang mereka miliki. Ini saya ambil 2 sampel terkait rencana aksi belajar mandiri yang dilakukan oleh siswa. Nah, kemarin murid yang memiliki kecerdasan musikal, mereka menemukan cara belajar yang menurut mereka paling efektif, yaitu ketika dia menemui kesulitan ketika pembelajaran IPA, ternyata mereka mempunyai cara belajar efektif terkait kecerdasan yang dia punya, yaitu mereka akan membuat lirik lagu atau jingle untuk menghafalkan sebuah konsep yang menurut mereka. Itu adalah untuk merespon kebutuhan perkembangan emosi. Seperti yang kita ketahui bahwa anak didik kita di usia 13 sampai dengan rentang 15 tahun memasuki usia remaja, di mana mereka masih mempunyai gejolak emosi yang belum stabil. Untuk itu kita perlu dari sekarang ini mengenalkan atau memberitahukan kepada siswa bagaimana cara mengenali sampai dengan mengelola emosi itu dengan baik. Bisa dilanjut nggih. Nah, saya mengulangi sedikit. Ini saya implementasikan di beda kelas, di kelas 7. Nah, selanjutnya yaitu konsep dan aktivitas. Nah, aktivitas yang saya lakukan pertama adalah saya meminta siswa untuk merefleksi kembali emosi yang dia rasakan, karena kebetulan kemarin saya ini di jam terakhir, jadi saya meminta siswa untuk merefleksikan emosi dominan apa yang dia rasakan mulai dari dia bangun pagi sampai dengan siang hari ketika saya masuk di kelasnya. Saya menggunakan media papan cuaca untuk mengetahui kondisi emosi. Di sini tujuan saya adalah saya ingin mengetahui bagaimana siswa mampu untuk mengetahui perasaan yang sedang dia rasakan. Di sini masih masuk tataran pengenalan, mengenali emosi diri. Nah, di situ dibuktikan bahwa ternyata siswa sudah mulai mampu untuk mengetahui emosi yang dirasakan. Nah, setelah siswa sudah berhasil dan mampu menempelkan emosi yang dirasakan sesuai dengan papan cuaca yang saya gunakan untuk media kali itu, nah saya merefleksi dengan beberapa pertanyaan terkait aktivitas yang sudah dilakukan oleh siswa. Yang pertama, pertanyaan tersebut yaitu mengapa emosi itu terjadi, lalu bagaimana perilaku yang kalian munculkan ketika menghadapi emosi, dan kenapa emosi itu bisa muncul. Dari refleksi itu siswa sudah mampu untuk memaparkan atau sharing terkait perasaan yang muncul, bagaimana mereka menghadapi emosi itu. Nah, di situ juga saya menerangkan tentang konsep emosi, jeda, dan respon. Nah, untuk hasil implementasi jurus 2 ini bisa kita lihat pada tabel yang sepertinya juga terpotong. Di situ untuk taraf pengenalan, dari hasil yang saya implementasikan kemarin, murid sudah mampu memahami dan menggambarkan keragaman emosi yang dirasakan oleh dirinya sendiri. Untuk indikator bukti yang bisa dilihat yaitu papan cuaca tersebut sudah dipenuhi dengan emosi-emosi yang dirasakan oleh murid-murid di kelas 7G, yang ternyata memang emosinya menunjukkan emosi yang beraneka ragam. Yang kedua yaitu akomodasi. Murid sudah mampu menyebutkan dan menjelaskan mengapa emosi tersebut muncul dengan bantuan visual yaitu papan cuaca.
Dan yang terakhir tindakan yaitu murid mampu membuat keputusan bertanggung jawab terkait emosi yang dirasakan melalui roda pilihan. Jadi aktivitas lanjutan setelah siswa sudah mampu memahami emosi, aktivitas lanjutan